kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk yang mengharapkan syafaat beliau di jamaah sholat Jumat. Marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami informasikan berduka cita dari warahmatullahi wabarakatuh rahmatullah salah seorang jemaah sholat Jumat, Bapak Haji Haryono Sarjana Hukum. Barusan dapat informasi beliau sudah dari Allah SWT. Secara ini kita bisa baik, mari kita dengarkan kajian subuh pagi hari ini seperti biasa disampaikan Bapak. Sudah teman silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin jamaah salat al-istihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah kita panjatkan atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Di pagi hari ini kita masih diberikan ribuan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi mushola yang kita cintai ini, mushola al-ijtihad, dalam rangka mengikuti kajian subuh yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan, panutan, suri teladan, qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita telah membahas sebagian dari fikih sholat, yaitu tentang jamak dan qashar. Juga sebelumnya kita sudah bahas tentang sholat-sholat sunnah, yang seperti yang disampaikan oleh DKM, bahwa keinginan dari kajian kita ini menekankan kepada hari akhir. Dan seperti yang kita ketahui, semua kajian keagamaan, semua ajaran agama, wabil khusus Islam, kita menjalankannya karena kita mempersiapkan amalan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya demikian, ya. Kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Kenapa? Karena kita akan membawa amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin kita sudah familiar, yaitu tentang zikir, ya. Zikir, ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam bahasa Arab artinya mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah salat yang kita bahas dalam dua pertemuan bagian dari zikir, ya, sehingga ulama mengatakan ada zikir umum dan zikir khusus, ya. Zikir umum yaitu semua rangkaian ibadah, ya. Tentunya ibadah-ibadah ini mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah disebut dengan zikir. Kita salat ingat Allah, kita puasa ingat Allah, benar enggak?
Kalau kita sholat ingat makanan ya. Kita puasa ingat buka gitu ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita haji ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rangkaian ibadah itu namanya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah zikir khusus, yaitu zikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal, dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, dengan lafaz-lafaz tertentu ya, dengan bacaan tertentu. Inilah yang kita akan kupas ya pada pagi hari ini. Karena ini berkaitan tentang zikir ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah ya dengan banyak. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu bukratan, di waktu pagi dan di waktu sore. Ya. Jadi di sini ada kata zikir yang bisa diartikan umum ataupun khusus, tetapi kemudian setelah itu dikatakan sabbihuhu. Ya, bertasbihlah. Nah, itu mengucapkan subhanallah. Jadi zikir ini merupakan ajaran agama ya, atau inti daripada salah satu inti dari agama itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kita ibadah dalam arti umum sholat semua ya, ataupun membaca Quran ini juga mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita mengucapkan lafal-lafal yang khusus, itu intinya agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia harus mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, agar hubungannya dengan Allah menjadi kuat. Karena itu kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ya. Jadi kalau kita tidak zikir, tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau ibadah? Ya, malam-malam masih kelayaban, ya malam-malam ke tempat-tempat tempat-tempat dugem, bagaimana mau sholat subuh ya? Bagaimana mau datang jam 4 ke mushola al-istihad karena kurangnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikir ini merupakan ajaran Islam, bahkan dalam ajaran lain pun saya yakin ada konsep zikir ini ya. Konsep zikir ini. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faidah daripada zikir itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat ya. Zikir itu bisa menenangkan hati. Ya, jadi mungkin selama ini kita banyak resah, banyak gundah, salah satunya kita kurang zikir ya, hingga karena pentingnya zikir ini ya kita tahu beberapa dekade yang lalu ada ulama, ada ustadz yang fokus dalam masalah zikir ini ya. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali faidahnya ya. Bahkan ada penelitian yang tidak terlalu baru menyebutkan bahwa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, baik dengan kalimat-kalimat tertentu ataupun membaca Quran ya, semakin banyak kita menyebut nama Allah ya, mengucapkan lafaz-lafaz zikir ya, penelitian menunjukkan ya ini lebih dari seorang, di internet juga banyak ya. Dulu waktu saya di Mesir juga ada yang mengungkapkan ini, bahwa kalau kita sering mengucapkan zikir, baca Quran, ini dapat selain menyehatkan mental juga menyehatkan tubuh ya, dapat menyehatkan tubuh. Jadi penelitian di situ menunjukkan kalau orang yang sering zikir maka imunitas tubuhnya lebih baik ya.
sampai diambil sampel ya tentang masalah ini luar biasa. Dan ketika masa Covid juga penelitian ini disampaikan oleh seorang profesor ya karena waktu Covid kita semua ketakutan ya. Gimana ini Covid-nya nggak hilang-hilang, sekarang udah mudik dia. Balik lagi ke tempat asalnya, sudah nggak ada lagi ya. Salah satu yang disebutkan adalah masalah zikir ini. Karena ini dapat menguatkan ya imunitas tubuh ya, selain juga imunitas mental kita ya. Jadi insya Allah kalau kita banyak zikir ya, kita imunnya bagus ya. Kalau kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang menular ya. Itu salah satu caranya. Selain itu juga tentunya banyak zikir itu bisa meningkatkan kesehatan jiwa. Makanya kalau di RSJ ya itu selain psikolog, siapa yang akan membimbing orang yang terkena sakit mental? Siapa? Ustadz ya, tokoh agama ya. Maka tokoh agama diharapkan bisa memberikan pencerahan ya. Bisa menghimbau jamaah, bisa menghimbau umat ya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sampaikan tadi bahwa zikir dalam Islam itu banyak ya. Tadi disebutkan ada wasabbihuhu bukrata wa asila, subhanallah. Ya, kemudian alhamdulillah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Bahwa mengucap subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Ya, jadi pahalanya akan memenuhi langit dan bumi kalau kita banyak zikir ya. Nah, jadi daripada kita bengong ya, daripada kita nggak ada kerjaan, zikir ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir mengajarkan kita faidahnya selain menyehatkan mental kita, menyehatkan tubuh kita, juga menjadikan waktu kita tidak banyak terbuang. Karena selama ini kita mungkin banyak terbuang ya. Untuk apa? Nauzubillah, untuk ghibah, untuk ngomong yang tidak baik, maka kita alihkan kepada zikir ya. Dan Al-Qur'an disebut sebagai az-zikr ya. Wal Qur'ani dzidzikri ya, dan Al-Qur'an adalah memiliki zikir. Ada subhanallah, ada alhamdulillah ya. Alhamdulillah yaitu pujian. Ya, setiap kali kita salat ya kita membaca dalam surah Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga zikir ya. Karena alhamdulillahi rabbil alamin artinya kita mengakui ya bahwa semua apa yang diberikan kepada kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dalam hadis Ibnu Majah disebutkan ya, apabila engkau mendapat nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Apabila engkau mendapat satu musibah, ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal. Jelas ya? Jadi kalau kita dapat nikmat, kita sebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita dapat satu musibah, kita memuji Allah juga, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi keadaan kita dapat musibah, keadaan kita dapat uang, keadaan kita dapat nikmat ataupun dapat hal yang tidak baik, itu kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada subhanallah, alhamdulillah, ya, kemudian Allahu Akbar, ini juga zikir, ya. Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ya. Dua kata, ya, dua kalimat, ya, dua kata yang sangat ringan untuk diucapkan, sangat berat di timbangan, ya, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, maha suci Allah, ya. Maha suci Allah, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW setelah sholat mendawamkan namanya zikir, ya, 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
Baik. Selain itu juga ada istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga konsep dalam Islam. Ya. Dan di agama lain juga ada meminta ampun. Hanya saja dalam Islam dosa itu tidak bisa diwakili, ya. Nanti bapaknya bilang, anaknya bilang, "Pak, nanti bawa ya dosa saya ya." Kenapa? Ya karena kan bapak orang tua saya, nggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah." Ya, agar mereka membawa dosa mereka lengkap di hari kiamat. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Jadi semua orang akan memikul dosanya masing-masing, ya. Jadi ini istighfar juga termasuk bagian dari zikir, ya. Sudah kita sampaikan dalam kisah Nuh alaihi salam yang terjeda, kisah-kisah Nabi. Salah satu pesan Nuh alaihi salam adalah kepada kaumnya agar banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, kalau banyak istighfar, Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Alhamdulillah kita sudah masuk musim hujan, ya. Kemudian Allah akan melapangkan bagi kalian harta kalian dan anak kalian. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai, ya, dan juga kebun-kebun yang sangat rindang, yang sangat lebat. Ya. Jadi kita sudah jelaskan ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allah akbar, dan juga digabung subhanallah, alhamdulillah. Makanya tadi disebutkan itu akan memenuhi pahala kita seluas langit dan bumi. Ya, ingat Bapak-bapak sekalian bahwa dalam agama ini sering saya ulang-ulangi, yang kita cari adalah sesuatu yang gaib, yang abstrak, ya, karena pahala itu tidak bisa dicairkan, ya. Nanti biar keluar ya waktu buat lebaran aja ya, buat THR nggak bisa. Semua itu kita akan dapatkan kapan? Di hari akhir. Jadi pahala itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang bisa kita lihat atau kita sentuh, ya, karena itu merupakan bekal kita untuk menghadapi hari yang besar, yaitu hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istighfar, kemudian juga ada yang lainnya, ya. Apakah sholawat termasuk bagian dari zikir? Sholawat adalah yaitu kita mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nyebutnya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi itu khusus, ya. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat, ya, dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya bersolawat, ya, bersolawat, ya. Jadi itu sendiri, walaupun itu memiliki keutamaannya. Baik. Nah, yang kita akan mungkin kita bertanya, jadi apa yang membedakan zikir kita dengan zikir umat lain? Sama-sama zikir kok. Nah, ini Pak. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan bersama. Makanya zikir yang paling terkuat, zikir yang paling, ya, besar dalam Islam adalah zikir yang di dalamnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dalam hadis afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam hadis sahih, ya, ketahuilah bahwa zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Jadi zikir yang ada kalimat tauhidnya itu adalah zikir yang paling besar. Jelas, ya. Baik itu la ilaha illallah sendiri atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kenapa terbesar? Karena itu ada inti daripada ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Ya karena ajaran-ajaran sebelum Islam, ya, itu sudah banyak berubah dan menyimpang dari konsep tauhid itu, Pak. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, bagaimana Nasara ada konsep Trinitas, bagaimana Yahudi juga mereka mengangkat satu nabi yang bernama Uzair yang menjadi Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam Islam
tidak ada. Yang namanya nabi, nabi adalah manusia biasa. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus berpegang teguh dengan tauhid. Jadi zikir yang di dalamnya ada la ilaha illallah, itu adalah zikir yang paling besar dan paling mulia. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa namanya al-ismul a'zam. Ya, ini dalam hadis-hadis sahih dalam Bukhari dan lain-lainnya. Ya, kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku ajarkan doa nama yang paling agung? Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ya hadisnya. Ya, dalam Bukhari dan lain-lainnya ya. Katakanlah, ya Allah, ya, aku meminta kepadamu, ya, bahwa engkau adalah Allah, Tuhan yang tiada Tuhan kecuali engkau. Ya, yang tidak lahir, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan engkau tidak memiliki sekutu. Jadi di dalamnya kita nggak sebut. Aku meminta kepadamu, aku minta apa? Minta apa saja, tapi di dalamnya disebutkan apa? La ilaha illa, ya, la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berdoa dengan ismul a'zam ini, maka dia pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Jadi kita sudah mengetahui sekarang semua zikir itu fadilahnya besar, tapi ingat zikir yang terbesar yang di mana di dalamnya adalah la ilaha illallah. Sebegitu besarkah? Ya. Ya. Karena masalah tauhid, karena masalah pengesahan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan masalah inti daripada ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika Nabi Yunus, kita sebelum menjelaskan ya, ketika Nabi Yunus masuk mana? Masuk ikan paus. Kisahnya intinya bahwa Nabi Yunus bersama para awak atau orang yang naik bahtera, di mana bahtera ini oleng, ya. Maka harus ada salah satunya yang apa? Harus ada salah satunya yang nyemplung ke dalam laut, ya. Ya, maka agar adil mereka apa? Mereka membuat ya, apa namanya? Ya, undian. Ya, dimasukkan namanya semua. Dimasukkan namanya semua, dan di situ disebutkan Yunus, ya. Dikocok undiannya, keluar, dibuka, kok saya, ya, seorang nabi gitu kan, nggak percaya, dikocok lagi, keluar, namanya sama, ketiga namanya sama, akhirnya Yunus alaihissalam lompat, dan ia dimakan oleh ikan paus, masuk ke dalamnya, faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, jadi kalau dia, ya, tidak bertasbih, nah di sini zikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak bertasbih, subhanallah 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 subhanallah, ya, pasti dia akan lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, dia akan berada di perut paus itu sampai hari kiamat. Kira-kira gimana kalau kita masuk dalam perut paus, ya? Apakah kita betah di dalam, ya? Apakah kita bisa bertahan hidup sehari saja, ya? Subhanallah. Itu subhanallah. Juga Allah dalam ayat lainnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi zikir di sini Nabi Yunus memulai dengan apa? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk, ya, termasuk apa? Termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita punya subhanallah, punya alhamdulillah, punya subhanallah alhamdulillah, ya, punya Allahu akbar, kemudian punya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah Allahu akbar, gitu kan? Itu zikir. Semua kita sebutkan, dan juga kita punya ismul a'zam, ya. Nah, ini yang kita perlu jaga. Kapan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapanpun kita bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
Itu orang-orang yang mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ya, dan dalam keadaan berbaring. Ya. Jadi kita berzikir asal enggak kita dalam tempat yang najis tentunya, ya. Jangan nanti pas masuk WC zikir keras, ya. Tidak demikian, ya. Tapi dimanapun kita berada di tempat yang bukan najis, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga viral, nggak tahu bapak-bapak mengikuti tidak, ya, ada suatu muktamar di perguruan tinggi. Nah, salah satu rektornya saya nggak sebutkan, ya. Ini viral ya videonya. Jadi sebelum menyampaikan, rektor ini di Universitas Islam, dia mulutnya terlihat bibirnya zikir, ya, sehingga kemudian disebutkan oleh moderator atau yang berbicara di podium, ya, bahwa rektor ini lebih seperti guru majelis taklim ketimbang profesor, gitu ya. Jadi ada sindiran di situ, ya. Ini adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Jadi mau dia profesor, mau dia orang biasa, mau dia pedagang, ya, ya silakan cari. Nanti saya nggak mau menyebutkan siapa orangnya, tapi ini viral beberapa waktu yang lalu. Intinya bahwa profesor ini lebih cocok menjadi ibu majelis taklim ketimbang profesor di perguruan tinggi. Tapi ini tidak benar, ya. Jadi dia mau profesor, orang biasa, pedagang, pekerja, PNS, kalau ada waktu untuk berzikir kepada Allah, zikirlah, ya. Karena dengan zikir ini bisa bisa mengarahkan kita kepada hal yang baik, ya. Ya, mengarahkan kita kepada yang baik, ya. Kemudian juga mengarahkan kita kepada hal yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW, ya, ketika bangun tidur beliau zikir, ya. Ini beliau SAW dalam hadis sahih melihat ke langit dan kemudian membaca, ya, ayat dari surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan kita ini, ya, apalagi kalau sudah nggak sibuk, ya ngapain lagi gitu kan. Mungkin dulu kalau masih di kantor ente nggak zikir, aneh sibuk, ya, karena pagi ya banyak urusan, nanti ada meeting, nanti bikin laporan, nanti ini, ya. Sekarang, ya, apalagi, ya, anak-anak sudah besar, ya, sudah punya mantu, ya, sudah punya mandiri, pada mandiri, ya, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini Rasulullah SAW, kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah SAW banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Juga Rasulullah SAW bilang, wallahu inni la astaghfirul yawma mi'ata marrah. Aku beristighfar, meminta ampun sehari itu 100 kali. Kita berapa kali istighfar sehari? Kalau Rasulullah SAW beristighfar sampai 100 kali, cuman kita istighfarnya cuman 10 kali, Rasul dijamin masuk surga tidak? Dijamin masuk surga. Kita belum tentu, ya. Belum tentu masuk surga, belum tentu ada jaminan, tapi zikir kita lebih dikit daripada Rasulullah SAW. Nah, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, ya. Bolehkah seseorang berzikir? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, ya. Zikir dengan jumlah tertentu, karena ini viral, ya. Saya ingin tegaskan, apabila zikir itu dicontohkan Rasulullah SAW dan sifatnya ini, perlu saya sampaikan, sifatnya ini rotib. Rotib itu artinya apa? Ya, kita nyebutnya rawatib, artinya apa? Ya, Rasul langgengkan, misalnya setelah sholat Rasul 3. Kita tidak perlu menambah, karena memang Rasul melakukannya demikian. Tapi di luar itu silakan, ya. Ya, mau 1000, mau 10.000, kalau bisa nggak masalah, ya. Hanya di momen-momen tertentu di mana Rasulullah SAW mencontohkan jumlahnya, kita tidak perlu menambahnya, gitu, ya. Nah, itu jawabannya. Jadi saya kira sangat jelas, ya. Kalau kita di jalan, kalau kita berbaring, kalau kita lagi bawa mobil, kalau kita lagi ngantar makanan, ada kesempatan untuk zikir, ada. Ya, dan zikir ini tidak perlu kedengaran orang, astagfirullah, wah kedengaran, ya, si bapak itu. Cukup didengar oleh telinga kita, itu sudah dianggap zikir, ya. Dan itu tidak bertentangan, tidak, ya, karena memang dalam hal ini mutlak, ya.
Ya, tidak, Rasulullah SAW tidak memberikan contoh sekian jumlahnya, silahkan ya. Di luar ini, di luar zikir, di mana Rasulullah SAW zikir setelah sholat fardu, ya sudah, kita tidak perlu tambah. Ya, tapi kalau kita keluar, kalau kita di jalan, kalau kita di perjalanan, ya, kalau kita lagi benerin kalau kita lagi tidak melakukan aktivitas yang melibatkan kita berbicara dengan orang, kenapa kita tidak zikir? Cuman masalahnya kita ingat atau tidak, kan begitu. Jadi banyak waktu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk zikir. Jelas, jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang muqayyad, ya. Ada yang muqayyad dan ada yang mutlak. Silahkan, ya. Kalau bisa hatam sehari sekali, silahkan, ya. Asal bacanya benar gitu. Silahkan. Mau zikir 1000 kali, 5000 kali, kalau mampu silahkan, ya. Cuman bisa atau tidak, begitu ya. Nah, Rasulullah SAW ya melakukan zikir-zikir ini, ya, zikir yang muqayyad, ya, setelah sholat ada contohnya dengan jumlahnya, dan zikir yang tidak muqayyad ini adalah ya, silahkan saja, jumlahnya tidak dibatasi. Nah, maka dalam hadis arba'in, ya, datang seorang kepada Rasulullah SAW di akhir hadisnya, ya. Ini hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab, ya, atas Arba'in Nawawiyah karangan Nawawi. Ibnu Rajab menambahkan hadis ini di akhirnya. Ya, datang seorang berkata kepadanya, ya, ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya syariat Islam itu telah banyak. Ya, jadi banyak syariat begini. Dia merasa keberatan. Ya. Fababun natamassaku bihi jami'. Ada nggak satu bab, ya, ada nggak satu tema yang kami bisa pegang itu tapi universal, ya, karena ajaran Islam itu kalau kita pecah banyak apa? Ada ibadah, ada muamalah, ada waris, ada jinayah. Wah, kalau baca bahasa fikih kan, ini orang ini merasa wah banyak nih. Ada nggak satu bab yang saya bisa concern di dalamnya, ya? Tentunya tidak mengabaikan yang lain. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla. Kata Rasulullah, mudah, ya. Basahi bibirmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya. Ini basahi bibir kita bukan dengan kopi, ya, dengan teh atau makanan, ya. Tapi basahi bibir kita dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Jelas hadisnya, sahih, ya. Rasulullah basahi bibirmu dengan zikir. Ya, cuman itu memang berat. Kadang kita awalnya satu hari, wah zikirnya kenceng, wah, bisa sampai 100, 200, besoknya sudah lupa, ya. Ya, padahal banyak waktu yang kosong, ya. Apalagi sudah nggak ada kerjaan, sudah pensiun, apalagi yang kita cari, kecuali kita memperbanyak, ya, amalan-amalan, dan diantaranya adalah zikir. Ya, baik. Jadi zikir itu tadi, ya, saya ulangi fadilahnya, bahwa dia akan dengan zikir kita akan mendapat pahala yang banyak waktu yang kita bisa gunakan, ya, bekal yang kita kumpulkan. Selain itu zikir juga, ya, bukan istighfar saja, ini yang perlu saya jelaskan. Bukan istighfar saja, termasuk subhanallah alhamdulillah, itu akan dengannya kalau kita mengucap subhanallah alhamdulillah, ya, subhanallah hamdi, maksud saya 100 kali dalam hadis sahih, ya, Rasulullah SAW mengatakan maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu sebanyak air di samudra. Wa in kanat mithla zabadil bahri, ya. Jadi laut, ya, lautan air sebanyak itu, kalau dosa kita sebanyak itu, kalau kita mengucap subhanallah hamdihi, maka dosa-dosa kita akan dihapus. Sampai sebesar itu, iya. Benar enggak? Kalau kita terus-terusan zikir nih, Pak, terus kita melihat satu perbuatan maksiat, apakah kita pengen maksiat? Kira-kira gimana? Enggak kan? Ya. Enggak. Tapi kalau kita udah lama enggak zikir, enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya udahlah. Ya udah, saya nggak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak mungkin kan mengucapkan zikir sambil maksiat. Maka dengan zikir astagfirullah, ya, kita melihat sesuatu yang tidak baik, subhanallah. Baik. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan yang mengucapkan subhanallah hamdihi ketika pagi dan ketika sore 100 kali, ya. Ya.
Dia tidak datang di hari kiamat kecuali dia akan membawa pahala yang afdal, yang terbaik. Dengan apa? Dengan subhanallah wa bihamdi. Ya. Jadi sampai sebegitu pentingnya kita zikir. Kalau kita sibuk dengan dunia, ya kita lupa zikir. Kebanyakan nonton ya. Ya, paling enggak zikir itu terucap. Ya, kalau kita melakukan aktivitas yang konsentrasi kita bisa dibagi, kita bisa zikir. Tapi kalau kita terlalu banyak menghabiskan kita banyak ngomong dalam arti ngomong yang tidak penting ya, kemudian melakukan aktivitas yang tidak penting, bagaimana kita mau mendapatkan pahala yang besar. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan, subhanallah ya. Itu sebenarnya untuk yang bagus atau yang sesuatu yang tidak bagus. Sebenarnya subhanallah itu untuk dalam arti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW, subhanallah itu untuk takjub. Ya, untuk takjub. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah. Ya. Kemudian Abu Hurairah ingin bersalaman, ingin disalaman Rasulullah SAW, tapi Abu Hurairah tangannya tidak mau bersalaman kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak mau salam? Wahai Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, aku sedang junub. Ya, aku sedang junub. Ya, jadi dalam persepsi sahabat Abu Hurairah, kalau orang lagi junub nggak boleh salaman. Ya, sesama lelaki tentunya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Jadi subhanallah di sini konteksnya adalah kaget. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Jelas? Ya. Kalau melihat sesuatu yang bagus, boleh tidak? Boleh juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi intinya subhanallah itu menunjukkan sesuatu yang membuat kita takjub ya. Baik tadi hal yang kita anggap, misalnya tadi Rasulullah SAW melihat Abu Hurairah nggak mau salaman karena menganggap dirinya najis, Rasul bilang subhanallah, penolakan. Atau kita melihat sesuatu yang di luar dari apa yang kita bisa pikirkan dengan akal kita. Benar nggak? Ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ada nggak di pikiran kita? Nggak ada. Sampai sekarang pun ada nggak? Nggak ada ya. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa berjalan di malam hari dengan kendaraan yang sampai sekarang belum ada ya. Kalau kita cari kuda buruk ya, kita beli di peternakan kuda, nggak akan ada ya. Ada nggak kuda yang ada sayapnya? Nggak ada ya. Subhanallah, ini di luar dari nalar kita. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Gimana tuh caranya? Subhanallah, jelas ya. Jadi subhanallah konteksnya itu adalah sesuatu yang yang kita kaget ya. Baik itu dalam arti kita menolak ya, seperti tadi Rasulullah SAW bilang subhanallah, artinya ya salaman aja walaupun kau junub, kau tidak najis gitu kan. Innal muslima la yanjus. Atau dalam satu pemandangan atau kejadian yang dalam pikiran kita itu ini memang di luar ya kemampuan manusia. Ya. Nah itu ya, subhanallah. Jelas? Nah, kalau Masya Allah, ini juga mengucap Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah itu di dalam Al-Quran justru itu untuk sesuatu yang indah. Ya, untuk yang indah dan positif. Dalam arti apa? Bukan sesuatu yang jelek. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ketika dua sahabat ini dalam surah Al-Kahfi ya. Dua sahabat, kemudian yang satu masih miskin, yang satu menjadi orang kaya kan. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Cuman sahabat ini jadi lupa. Ya. Ketika dia sudah jadi orang kaya, dia punya apa? Dia punya kebun berhektar-hektar ya. Dia bilang bahwa kebun saya ini enggak akan rusak. Dan saya justru menganggap bahwa kiamat itu tidak akan terjadi.
sekalipun saya nanti mati, la ajidanna khairam minha munqalaba. Oh, ya. Saya akan bawa apa? Saya akan bawa kebaikan, saya akan bawa saya akan bawa hasil dari panen dan hasil dari kebun saya. Maka dikatakan akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajulan lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi ahada wa la idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Jadi kaitannya zikir dengan ya kalimat thayyibah itu adalah berkaitan ya, karena ketika kita mengucap masya Allah subhanallah itu ada kalimat yang baik dan juga sekaligus zikir. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Maka di sini diingatkan oleh temannya, walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Gitu kan Surah Kahfi. Jadi jangan kau bilang ketika engkau punya kebun yang banyak, kebun ini enggak akan terkena banjir, enggak akan hancur. Nanti juga kalau saya mati, saya akan bawa hasil daripada kebun ini. Dan saya enggak percaya hari kiamat. Kata temannya apa? Walaula idz dakhalta jannataka, kenapa ketika engkau masuk kebun engkau tidak mengucapkan apa? Masya Allah. Ya. Jadi masya Allah itu untuk sesuatu yang indah. Kita rubah Pak. Ya, kadang kita masya Allah nih anak bandel banget ya. Bukan masya Allah ya. Astagfirullah ya. Subhanallah ya. Tapi kalau masya Allah dalam Quran baik, ya, indah, masya Allah. La quwwata illa billah. Gitu ya. Itu. Kalaupun ada sesuatu musibah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi kalau masya Allah saja dalam Al-Qur'an apa? Sesuatu yang indah, sesuatu yang kemudian juga la haula wala quwata illa billah. Ini juga zikir juga ya. Dan la haula wala quwata illa billah ya. Fokusnya apa? Fokusnya bahwa kita mengakui bahwa kita apa? Kita mengakui tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Bapak-bapak bisa ke mushola Isyad ini, bisa nggak kalau tidak ada kekuatan dari Allah? Ya, makanya kalau keluar rumah apa? Bismillah, tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya. Saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa keluar, ya, saya tidak bisa kerja kecuali apa? Kecuali ada kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka ya banyak orang-orang yang jam segini masih enak tidur ya. Apalagi musim dingin ya. Ya. Musim panas ente nggak ke masjid, masihnya nggak dingin. Musim hujan ente nggak ke masjid, dingin kalau pagi-pagi aneh nggak kuat. Itu manusia ya. Ya. Jadi ini yang berkaitan tentang zikir. Jadi saya ringkas lagi kembali ya, bahwa zikir itu ada yang umum, ada yang khusus ya. Zikir umum artinya mengingat Allah ya, dalam semua praktik ibadah itu zikir ya, mau sholat, zakat, puasa, haji ya. Praktiknya ya, bukan mengucapkan, itu bagian dari zikir ya, itu umum. Termasuk juga menuntut ilmu, zikir juga. Kenapa? Karena mengingat Allah, betul nggak? Kalau datang ke al-ijtihad, ingat Allah apa ingat dunia? Ingat Allah ya, ingat Allah ya, itu zikir juga. Nah, zikir yang khusus adalah kita mengucapkan lafal-lafal ya, lafaz-lafaz ya, seperti subhanallah tadi, alhamdulillah, Allahu akbar ya, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah hamdihi, itu kan astagfirullah ya. Kemudian la haula wala quwata illa billah, masya Allah, ini sudah kita jelaskan semua. Dan dari semua zikir itu yang paling besarnya kalau ada apa? Kalau ada la ilaha illallah gitu ya. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah gitu kan. Mau la ilaha illallah sendiri atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ismul a'zam, doa. Dalam hadis sahih dikatakan, maukah engkau aku ajarkan doa nama yang paling agung? Kata Rasulullah, kata sahabat, tentu ya Rasulullah, ucapkanlah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya, jadi hajatnya enggak disebutkan, tapi doanya apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu. Meminta apa? Ya, dalam hati disebutkan, ya. Tapi apa yang disebutkan di sini? Ya, kita mengucapkan apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selainmu yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak memiliki sekutu. Setelah itu boleh meminta apa saja ya. Kalau kita sekarang mintanya apa, Pak? Mintanya husnul khotimah, ya bagus ya. Mintanya punya cucu-cucu yang
soleh dan soleha. Oke, ya mintanya agar anak menantu rukun gitu kan. Umur segini apa sih? Abang kita minta lagi jadi presiden ya. Jadi presiden. Jadi presiden bisa nggak 80 tahun ya? Bisa aja ya kalau Mahkamah Konstitusi mengesahkan gitu. Ya, kalau di umur segini yang kita cari adalah apa? Yang kita minta adalah ada apa? Husnul khotimah, sehat-sehat, panjang umur gitu kan, anak-anak rukun, kan begitu. Apalagi anak-anak mereka bahagia, cucu-cucu baik semua, udah. Ini dunia ya. Balik lagi gitu kan, bisa nggak kita mengisi kajian akhirat? Semua kita isi kajian itu ngarahnya ke sana gitu. Karena kita semua akan ke akhirat, cepat ataupun lambat. Ya kalau masalah detail-detail fikih ya itu kita tidak bahas ya sampai masalah misalnya warisan atau misalnya detail-detail masalah ini ya mungkin sekali bisa tetapi fokus kita bukan di masalah itu ya karena itu juga bagian cuman perinciannya lebih jauh kepada teknis tapi inti daripada itu tujuannya agar kita bisa ya mengumpulkan amalan sebaiknya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? 1 2, silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam, silakan. Iya, bagus sekali. Iya. Iya, pertanyaan simpel dan sebenarnya sangat simpel juga dijawab, ya. Kalau kita melakukan zikir, ya, siapa yang kita contoh? Rasulullah SAW. Gitu kan? Karena zikir itu kalimatnya jelas dan saya belum pernah mendapatkan dalam satu hadis pun, ya. Atau perbuatan sahabat mengucapkan hu saja atau sub saja, nggak ada. Das Pak, jadi sangat simpel. Ya ini saya bilang bagaimana? Ya tidak sesuai, sangat simpel. Ya kalaupun kita tidak mau panjang subhanallah bisa karena Rasul mengucapkan itu. Tidak subhanallah wa bihamdi kan tadi ya atau subhanallah alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau kita menuju sub aja atau hu saja ini tidak bagian dari zikir ya. Karena tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan tersebut. Kalau mengucap Allah saja, bisa. Karena lengkap ya. Walaupun ada yang mengatakan harus dengan astagfirullah la ilallah. Tapi Allah lengkap kan? Allah, nama Allah. Tapi kalau hu saja, nggak ada. Ya. Dan tadi, doa-doa yang zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, biasanya dia apa? Semuanya tadi subhanallah alhamdulillah tidak sendiri Allah subhanallah ya. Kalau orang mengucapkan Allah saja tidak salah tapi kalau sampai dipangkas menjadi hu saja atau sub saja ini jelas ya tidak ada ajarannya bahkan maknanya juga tidak ada. Sekarang saya bilang hu-nya apa? Iya bisa Allahu bisa tahu begitu kan. Mohon maaf ya nggak jelas hu-nya subnya apa? Jelas. Sub ayam atau tapi kalau subhanallah jelas. Jadi intinya zikir itu kalimat-kalimatnya sudah diajarkan Rasul, ya. Dan Rasul bilang khafifatani gitu. Apa sih beratnya? Jelas tadi kan. 2 kalimat yang enteng kata Rasulullah. Kata, kalimat disebutkan kata. Subhanallah wa bihamdihi itu enteng. Ngapa kita pangkas lagi gitu kan? Iya, karena padahal kita bisa baca Al-Qur'an ya. Lebih berat kan baca Al-Qur'an khatam setiap sehari tiap 7 hari gitu kan kita meringkas lagi gitu kan ini sudah jelas tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Ada lagi ya sangat simpel ya silakan. Iya ini boleh dilakukan khusus atau boleh sambil bisa sedang sama kita sambil melakukan zikir. Iya, bagus sekali ya. Ya, boleh saja ya. Karena ini kan bisa konsentrasinya bisa dibagi mungkin terdengar oleh Bapak saja, nggak masalah. Iya. Cuman mungkin kalau lagi ngomong ya nggak kan karena kita berbicara langsung. Nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa, boleh.
Tapi kalau lagi berhadapan face to face kan tidak mungkin kita sambil zikir juga kan. Nggak masalah ya. Betul kan? Ya nanti pasti dengan kajian ngantuk ya udah saya zikir sekali nggak masalah. Bagus ya. Ya mungkin nanti kalau di rumah udah beda lagi kan. Wah, ngurusin ini, ngurusin itu kadang kita lupa. Nggak masalah ya. Selama ini kita yang mendengar, kita yang tahu dan ini tidak mengganggu daripada kegiatan yang ada. Ya, silakan. Selesai salat berjamaah, berapa orang ada yang terus mulai berzikir. Iya. Kan kadang ada juga yang zikirnya secara dijahirkan dan tidak. Iya. Rasulullah mencontohkan keabdalannya yang mana? Ya ini masalah khilaf. Ya. Ada satu hadis begini Ibnu Abbas ya. Jadi gini hadisnya. Jadi multi tafsir ya. Jadi begini kata Ibnu Abbas, aku mendengar orang keluar selesai sholat itu dengan Allahu Akbar gitu kan. Jadi dipahami oleh sebagian orang zikirnya itu keras. Ya, cuman yang di sini yang disebutkan Allahu Akbar saja begitu sehingga ada beberapa tafsiran gitu ya. Jadi intinya ini ada beberapa penafsiran. Silakan saja. Cuman yang jelas di dalam Al-Qur'an ada yang menunjukkan apa? Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'a wa khufyatan wa dunal jahri ya, dengan tunduk ya dan juga tidak terlalu keras. Ya karena di sini ada memperhatikan apa? Memperhatikan jamaah lain. Ini ada dalam fikih ada. Kan? Iya, dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan ya, jangan kalian berdebat dalam Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ini baca sehingga suara itu menjadi apa? Itu maksudnya berdebat ya. Nah, karena sama-sama keras jadi orang justru tidak fokus ya. Jadi itu yang perlu dipahami juga. Jelas ya? Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdal, ya kita butuh dalil ya, di mana yang memang sharih. Kan di situ memang Ibnu Abbas benar hadisnya. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar ya orang selesai sholat itu mengucap Allahu Akbar. Ini kedengeran, gitu kan? Nah, apakah ini semua subhanallahnya sampai terakhir atau tidak? Kan begitu yang menjadi permasalahan. Jadi tidak ada yang sharih Rasulullah SAW misalnya subhanallahnya itu dari awal. Di kita kan juga macam-macam. Ada yang subhanallah, awalnya aja subhanallah gitu kan. Kemudian subhanallah. Alhamdulillah, kayak membimbing gitulah. Ya, makanya Ibnu Hajar ini perlu saya sampaikan, ya Ibnu Hajar mengatakan apa? Ini jelas ya. Saya dalam bukunya jelas bahwa zikir dikeraskan. Dikeraskan itu artinya kontinu. Ya dari awal sampai akhir kata Ibnu Hajar apa? Boleh untuk apa? Dalam konteks mengajarkan gitu. Lu kalau setiap hari diajarin terus ya, dibimbing ya. Kira-kira demikian. Tapi saya tidak mengingkari ya, karena mereka juga memiliki dalil itu ya. Cuman dipahami berbeda. Cuman ada dhabit, ada di mana bagaimana Rasulullah juga mengajarkan tidak mengganggu ya. Oh dia kedengeran gitu kan, sedangkan dia mau doa ya, jadi nggak fokus. Demikian. Baik. Saya kira cukup jelas.